tegangan leleh strand FPY itu 1600 megapascal. Kemudian modulus elastisitasnya baja prategang itu 210 kN per milimeter persegi. Modulus elastisitas beton 38 kN per milimeter persegi ya. Beban luar 18 kN per meter beban rata ya. Kemudian berat sendiri beton itu 24 kN per meter kubik. Ditanya A, defleksi di tengah bentang akibat berat sendiri balok dan kehilangan gaya prategan diabaikan. B, defleksi di tengah bentang setelah beban luar bekerja dan kehilangan gaya prategan sebesar 20%. Ya, ini ilustrasinya, gambarnya ya. Ini strandnya, F-nya ya. Terus eksentrisitasnya E terhadap CGC ya. Ini adalah CGS yang bawah, yang atas adalah CGC. Ya. Bentangnya 10 meter, kemudian diagram momen lentur ini ya. Kemudian ini tendon ya. Kemudian ini gambaran momennya akibat ini ya. Akibat dari prategang ya. Nah, ini penampangnya B-nya 300 tadi ya, tingginya 500 ya. Ini adalah CGC, ini adalah titik CGS-nya. Eksentrisitas E-nya 100 ya. Seperti itu. Maka penyelesaiannya berat sendiri G ya. Adalah 0,3, ini sudah biasa ini ya. Kalikan 1,2, hasilnya 0,00432 kN per milimeter ya. Momen inersia I 1/12 kali 300 ini sudah biasa juga. Hasilnya 3125 kali 10⁻6 mm per 4 ya. Kemudian gaya prategang itu F dengan 2 kali 600 kali 1600 itu adalah tegangannya ya. Ini luasnya ya 600 kali 10⁻3 itu karena kita menjadikan kilonewton ya dari newton. Hasilnya 1920 kilonewton ya. A, defleksi di bawah ke bawah akibat berat sendiri. Itu 5 kL pangkat 4 dibagi 384 EI, ini ban ya. Itu hasilnya setelah dimasukkan akibat berat sendiri ya 0,00432 ini kalikan 10 kali 1000. Oh ya, karena dalam mili ya, pangkat 4 dibagi dengan 384 E itu 38 ya. E-nya 38, I-nya tadi ini 3125 kali 10⁻6 ya. Hasilnya 4,74 mm. Defleksi ke atas sekarang. F kali E itu adalah momen akibat pre-stress, F kali E ya. L kuadrat itu adalah bentangnya dibagi dengan 8 EI ya. Hasilnya itu adalah 1920 kali 100 ya, E-nya kali 10 L kuadrat ya tadi. Ini karena dalam mili kalikan 1000 dibagi dengan 8E tadi, E-nya 38, I-nya 3125/6 ya. 3125 kali 10⁻6 mestinya ini ya. Kali 10 ya. Ini mestinya kali 10⁻6 ya.
20 pangkat. Jadi, ini salah ya. Coba gitu. Saya ulangi ya. Tadi ada kekeliruan angka itu. Yang ini defleksi akibat gaya prategang tadi ya, eksentrisitasnya menimbulkan momen, itu hasilnya 20,2 mm ya. Kemudian defleksi neto ke atas kalau hanya memikul berat sendiri aja 20,2 dikurangi 4,74 hasilnya 15,46 mm atau setengah, hampir 1,6 ya, hampir 1,6 cm ke atas ya. Kalau dengan berat sendiri. Sekarang kalau beban hidup juga bekerja ya, yang ke B, beban hidup juga bekerja, defleksi ke bawah akibat beban hidup itu 5Q kali L pangkat 4 dibagi dengan 384 EI itu ya. Ini setelah dimasukkan angka-angkanya dapat 19,73 mm. Defleksi ke atas akibat gaya pratekan setelah kehilangan gaya pratekan 20%. 0,8 kali 20,2 ya. Itu 16 mm. Defleksi total berarti min 16 yang ke atas ya, plus 4,74 ke bawah, plus 19,73. Hasilnya 7,87 mm ke bawah. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini. Ya. Halo? Paham ya yang saya maksud? Ini kita kan masih ada ke bawah ya. Nah, kita sudah sepakat kalau full pre-stress itu tidak boleh ada defleksi ke bawah atau lentur ke bawah. Ya. Defleksi itu kan identik dengan lentur ya. Nah, apa ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melihat persyaratan ya. Masih boleh nggak 7,87 ini masih toleransinya masih ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada, artinya apa? Gaya pre-stressnya harus dinaikin. Ya, apa yang harus dilakukan ini? Ya, kalau misalnya 7,87 ini tidak boleh terjadi, maka gaya pre-stressnya harus dinaikin. Jadi bukan lagi ini strainnya ditambah, ya, strainnya ditambah atau diperbesar diameternya, ya, apa luasannya itu diperbesar itu juga bisa. Kalau yang tegangan ini 1600 itu sudah tinggi itu ya, sudah tinggi. Kalau yang sesungguhnya itu kisaran sekitar 1300, hampir 1400 lah ya, hampir 1400 yang sesungguhnya. Ini kan kita soal ini ya. Jadi itu ya, mestinya ini diameternya strain ditinggikan sehingga nanti menghasilkan gaya
pre-stress yang lebih besar. Ya. Atau tetap ini tendonnya ditambahin. Ya, tendonnya ditambahin sehingga ini menaikkan juga gaya pre-stressnya. Dengan menaiknya gaya pre-stress sehingga nanti ini, atau bisa juga yang lain ya ini. Nah, eksentrisitasnya itu dinaikin, ya. Tetapi ini ada persyaratan ya, kita kan tidak boleh terlalu ke bawah ini ya. Kalau masih ada misalnya bisa 150 misalnya, masih ada stand di bawahnya, dengan 150 juga menaikkan momen ini, momen momen ke atasnya itu naik ya, karena E-nya meninggi ya, misalnya 125 atau 150, maka ininya akan lebih besar ya, chambernya akan lebih besar, sehingga setelah ini kalikan 80% itu masih mengimbangi defleksi ke bawah ya, seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, halo, ada pertanyaan nggak tentang contoh soal ini? Halo. Belum ada, Pak. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Contoh soal 2 lagi ada. Nah, diketahui sebuah balok dengan penampang 300 kali 500 mm seperti tadi tetap ya, dengan 3 strand. Nah, sekarang 3 strand ya, masing-masing luasnya sama seperti tadi, tegangan leleh sama, kemudian ini juga sama, modulus elastisitas betonnya juga sama. Nah, beban luar mungkin sama juga ya, berat beton sama, dengan E maksimum di tengah bentang 180. Nah, ini dinaikkan di 180 sekarang ya. Ditanya A, defleksi di tengah bentang akibat berat sendiri balok dan kehilangan gaya praktekan diabaikan. B, defleksi di tengah bentang setelah beban luar bekerja dan kehilangan gaya praktekan sebesar 20%. Ini kondisinya ya. Nah, ini F kali E, bidang momennya ini ya. Nah, ini adalah defleksinya. Ini sekarang 180 ya. Nih. Penyelesaiannya berat sendiri G itu seperti tadi ya, sama ya. Momen inersia juga sama. Kemudian gaya praktekan F sekarang 3 ya, karena 3 tegangannya sama, luasnya sama, menjadi 2880 ya. Defleksi ke bawah akibat berat sendiri seperti tadi 4,74. Ini akibat baru berat sendiri ini ya. Kemudian defleksi ke atas, nah ini yang berubah menjadi pada keliru ya. Tadi 100 saja menghasilkan 20 ya. 100 saja menghasilkan 20,2 mm. Kenapa kok 180 menghasilkan hanya 9? Berarti ada ini apa? Ini kekeliruan, ini ada kekeliruan ya. Maaf ya. Saya lihat lagi nih. Ini kali 10 pangkat 6. Kali 10 6 ya. Hasilnya berapa ini?
Tadi 10. Dibagi 48 dibagi 48 dibagi lagi 38 dibagi lagi 31/5. Iya, 9. Benar. Benar. Benar, 9,1. Refleksi neto ke atas kalau hanya memikul berat sendiri 9,10 dikurangi 4,74 sama dengan 4,36 mm. B, defleksi ke bawah akibat beban hidup seperti tadi tetap ya 19,73. Defleksi ke atas akibat gaya pratekan setelah kehilangan gaya pratekan 20% itu adalah 0,8 atau 80% kali 9,1 hasilnya 7,28 mm. Defleksi total min 7,28 ditambah 4,74 ditambah 19,73 sebenarnya 17,19 mm ke bawah. Ternyata ini benar ini. Saya kira. Ini apa yang harus dilakukan ya, sama seperti tadi ya. Yang paling memungkinkan tambah strandnya. Ya. Tambah strandnya biar naik. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan dari dua contoh soal ini? Halo? Belum, Pak. Kalau tidak ada, saya mencoba kehilangan gaya prategang ya. Meskipun Bu Cina, kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya, kehilangan gaya prategang, Sudah, Pak. kehilangan langsung dan kehilangan menurut waktu. Ya. Ini kehilangan gaya prategang adalah berkurangnya gaya yang bekerja pada tendon dalam tahap-tahap pembebanan. Gaya prategang yang digunakan dalam perhitungan tegangan tidak akan konstan terhadap waktu. Sebagai ilustrasi, kehilangan tegangan pada struktur beton prategang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ilustrasinya. Ada JF, ada IF, ada EF. Ya. Nih. Kehilangan langsung. Ya.
immediate loss. Ini itu adalah JF-nya ya. Kemudian kehilangan menurut waktu. Ini ada beberapa tahap di bawah gaya praktekan awal ya. Waktu kita checking ya, atau waktu pre-stressing ya. Waktu pre-stressing, sesaat setelah pre-stressing. Kemudian gaya praktekan sesaat setelah transfer ini. Setelah diangkerkan ya, setelah diangkerkan, ini kondisinya seperti ini. Kemudian gaya praktekan akhir ya, dari yang sesaat ini gaya praktekan akhir, prosesnya seperti itu ya, sehingga kehilangan langsung, kehilangan sesaat itulah JF sampai IF ini ya. Kemudian kehilangan akibat pengaruh waktu itu adalah dari IF ke EF ya. Nih kehilangan ini ya, kehilangan seketika, jangka pendek, slip anchor ya. Kemarin slip anchor atau anchor throw in ya. Slip anchor itu sudah paham ya? Halo? Halo? Sudah paham ya slip anchor ya? Iya, Pak. Sudah paham nggak akibat slip anchor? Secara prinsip logikanya sudah memahami nggak slip anchor ini? Halo? Halo? Halo, ada yang jawab ya? Belum, Pak. Halo? Ya? Kenapa? Belum paham, Pak. Siapa yang pernah naleni kerdus? Barang dimasukkan dalam kerdus, terus diikat dengan tali rafia. Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, kalau pernah, ketika kita mengikatkan ujung-ujungnya tali pengikat rafia pada kerdus itu, perasaan sudah seret ya, sudah ketat ya. Halo? Iya, Pak. Tapi begitu kita selesai ngikatkan, kok kendor lagi gitu ya. Halo? Iya, Pak. Itu. Angker juga gitu. Ketika diangkerkan, tidak 100%, ada slipnya dia. Ya, ada mengendornya itu. Seperti itu. Jadi ketika angker juga bisa terjadi kehilangan gaya prategang. Ya. Kemudian deformasi elastik beton. Elastic deformation of concrete ya. Jadi karena transfer dari gaya prategang ya, dari angker ke penempang beton, nah terjadilah perpendekan elastis dari beton ya, secara seketika ya, dalam bahasa ininya sesaat, seketika itu sudah terjadi perpendekan elastis ya. Kemudian yang kehilangan menurut waktu, gesekan strand ya, atau wobble effect itu, apalagi tendonnya lengkung ya. Kemarin sudah saya berikan ilustrasi tendon lengkung, sudah saya berikan ya. Halo, sudah ya. Waktu jembatan juga sudah beberapa saya tunjukkan ya. Contoh soal juga sudah waktu itu ya. Iya, Pak. Halo, ya. Jadi dia strandnya itu menggesek ininya, ductingnya ya, menggesek ductingnya atau selongsongnya ya, dia akan mepet ke atas kan. Ketika kita bayangkan aja narik benang gitu, dia akan mengencang karena dia lengkung, dia kepinginnya lurus, dia akan mendesak ininya bagian atas, ruang atas dari
ductingnya, ya, yaitu timbul gesekan di situ. Itu juga mengakibatkan kehilangan gaya prategang. Kemudian susut material, beton. Jadi tadi kalau perpendekan elastis itu sesaat, segera, ya. Ini kalau susut material, shrinkage ini, itu seiring waktu, ya, lambat laun, ya, secara evolusi namanya. Ya, lambat laun. Kemudian rangka beton. Nah, ini akibat ditekan terus-menerus, dia akan melakukan perpendekan betonnya karena ditekan terus sama itu kan tadi transfer dari gaya prategang, ya, setelah diangker dia akan menekan penampang beton gitu kan. Selain susut material shrinkage itu, creep ini juga ini akibat ditekan terus-menerus juga memendek, ya. Kemudian relaksasi baja, strand, ya. Jadi gini, semua benda, ya, orang maupun benda mati, ya, seperti baja ini, karena terus-menerus dia dikekang, ya, dia capek, ya, dia capek, terjadilah relaksasi baja, ya, relaksasi baja itu atau di dalam bahasa ininya fatigue, ya, fatigue, mengalami kelelahan, ya. Tuh. Itu jenis-jenisnya, sehingga ini sekarang kalau deformasi elastik beton tadi, ya, yang sesaat tadi, ya, saat beton mengalami perpendekan elastik karena gaya pratekan, strain tendon juga mengalami perpendekan. Dia ingin kembali kan, memendek dia, sehingga mereduksi gaya prategang yang menekan pada penampang. Ya. Kehilangan gaya prategang itu adalah untuk beton pretension, ya. Untuk pretension itu adalah ES, itu adalah elastisitas baja, ya, modulus, ya. N kalikan FC. F aksen C mestinya nih, ya. Di mana F aksen C adalah tegangan tekan pada beton, N adalah modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton. Ya. Kemudian kehilangan total karena perpendekan elastik beton itu adalah S itu sama dengan N kalikan FI, ya. FI adalah gaya prategang awal dibagi dengan AC adalah penampang beton, ya. Luas penampang beton, ya. Terus ditambah N kalikan AS, ya. Di mana N itu adalah tadi ES dibagi dengan EC, FI adalah gaya prategang awal, tadi sudah saya sebutkan juga, AC luas penampang beton, kemudian AS luas penampang baja. Ya, tuh. Ini untuk yang pretension, ya, yang pretension yang ini. Untuk yang post tension yang sebelah kanan, ES itu adalah ES sama dengan delta kali FC, F aksen C ini, ya, sama dengan N kalikan FI dibagi dengan AC, di mana FC itu adalah tegangan tekan pada beton, FI gaya pratekan awal. Seperti itu, ya. Ini kalau yang post tension, kalau yang pre-tension yang kiri. Sekarang slip anchor. Ya, anchored draw in, ya. Pada batang dengan sistem post tension mengalami slip anchor antara 5 sampai 10 mm untuk setiap strain tendon. Ya, jadi setengah senti sampai 1 senti, ya. Kehilangan gaya pratekan itu adalah ANC sama dengan delta R sama dengan F aksen C dibagi dengan modulus elastisitas bajanya kalikan panjangnya L, ya. Mana delta itu adalah deformasi pada
angker atau dapat dihitung dari rasio Fs dan Es. Ya. Kemudian F-aksen C itu adalah tegangan pada penambang beton. Es adalah modulus elastisitas baja strain tendon. L sama dengan panjang strain tendon. Itu. Kemudian sekarang gesekan strain, ya, gesekan strain. Pada sistem post tension ada 4 kasus friksi pada kabel prategang. Halo, halo. Ya, Pak. Waktu Bu Cinta sudah sampai seperti ini, anunya, detailing penjelasannya. Yang materi dari Bu Cinta Belum, Pak. diberikan nggak ininya? Apa breakdown-nya gini diberi? Tidak, Pak. Belum. Tidak. Ya berarti ada baiknya saya berikan lagi ya. Pada sistem post tension ada 4 kasus friksi pada kabel prategang. Yang pertama antara kabel dengan angker ujung balok. Antara kabel dengan angker ujung balok. Ya. Di ujung balok itu kan ada angker. Ya. Itu di ujungnya itu kan ada witness ya. Witness. Pernah saya jelasin ya, ada witness itu dia mesti ada lossesnya itu di situ. Yang kedua, pengembangan kabel yang melalui jack atau dongkrak gitu. Karena dia waktu di ini ada pengembangan ya, itu juga mengakibatkan kehilangan. Yang ketiga, disebabkan oleh variasi tidak sengaja dalam keselarasan saluran yang dikenal sebagai gesekan saluran. Kerugian ini dijelaskan oleh faktor gesekan K yang bervariasi dengan kekakuan dari saluran. Ducting tadi ya. Frekuensi dan kekuatan saluran mendukung. Frekuensi dan kekuatan saluran mendukung. Ini yang dari ducting tendonnya itu ya. 4. Karena lengkungan dari saluran kabel, tadi saya sudah menyebutkan ya, karena lengkung parabola itu. Dan koefisien gesekan mu antara kabel dan saluran tersebut. Ya, nanti di dalam rumus kelihatan ya. Nah ini dia. Ini anunya ilustrasinya ya. Ini terjadi gesekan-gesekan ya, ketika narik itu. Ini wobble effect namanya. DF itu sama dengan min mu kalikan N sama dengan mu kalikan F kalikan DX dibagi dengan R. Itu sama dengan min mu kalikan F kalikan D theta. Ini sudut-sudut geseknya ya, sudut-sudutnya nih. Ada theta 1, ini ada theta 2, ada theta 3 ya. Ini diturunkan ke bawah ya. Ini ada jacknya, ini ya. Seperti ini. Kasusnya seperti ini ya. RPS 1, RPS 2, RPS 3, RPS 3. Ini RPS 3 ya. RPS 1, RPS 1 ya. Yang ini RPS 2 yang di sini. Kemudian ini wobble effect yang di atas yang akibat lengkungan, kurvatur itu kan lengkungan ya. Itu diferensial sudutnya ya. Itu adalah DX dibagi dengan R. Ya. R adalah ini jari-jari lengkungnya. Ya. Sama dengan N, sama dengan F kalikan D theta, sama dengan F kalikan DX per R. Ini. Kemudian berikutnya, efek kombinasi kelengkungan. Kurvatur tadi ya, dan gesekan. Wobble memberikan variasi gaya pre-stress pada jarak X dari jack itu dongkrak itu ya, sebagai berikut. Jadi Fx dengan F0 kalikan E pangkat min mu kalikan theta, mu theta
ditambah K kali R. Ya. Untuk profil kabel parabola setelah theta menggambarkan perubahan kemiringan itu merupakan fungsi linear dari X. Dengan demikian, gaya pre-stress F0 dari Jack berkurang secara linear dengan jarak. Untuk busur lingkaran, ya, theta dengan L per R merupakan perubahan kemiringan atau konsumsi sudut. Kemudian susut material sekarang. Ya, nanti ada contoh soalnya nanti ya. Ada contoh soalnya. Susut material atau beton konkret sengkit ya. Ini sengkit itu adalah ini regangan tekan ya. Diambil dari 300 kali 10 pangkat min 6 untuk pretension ya. Dan 200 kali 10 pangkat min 6 untuk post tension ya. Ini di mana stressing ya diasumsikan pada tempat 2 dan 3 antara 2 sampai 3 minggu ya setelah pengecoran, setelah concreting ya. Normalnya ya setengah total shrinkage ya, setengah total tempat total shrinkage ini adalah pada bulan pertama ya. Pada bulan pertama setelah terjadi transfer gaya prategang ya. Antara 3/4 dari total di dalam 6 bulan pertama. Ya. Kemudian kehilangan pre-stress gaya prategang itu adalah epsilon ya, epsilon SH kalikan ini modulus elastisitas bajanya, ini luas penampangnya dalam kilonewton. Ya, ini. Jadi regangan kalikan modulus kali luas itu menjadi gaya ya, sehingga menjadi kilonewton satuannya. Rangka beton. Ya. Nah, dari grip itu tadi akibat gaya tekan terus-menerus ini terjadi perpendekan regangan ya. Regangan kan bisa waktu saya ngajar ban kemarin itu kan ada. Kalau batang ditekan secara transversal dia regangannya membesar. Tetapi secara longitudinal dia melakukan perpendekan. Kalau ditarik, coba batang ditarik, secara transversal dia mengecil, tetapi di longitudinalnya dia memanjang, kan gitu ya. Ini juga akhirnya, ini secara longitudinal dia memendek, sehingga di sini regangannya regangan memendek, ya, pengurangan ini. Akibat pengurangan itu berarti kan gaya prategang akan berkurang ya karena tidak ada yang pengekangannya menurun gitu loh. Jadi, epsilon R besarnya dalam kurung P kalikan F aksen C ya dibagi dengan ECI ya. Ini beton di awal ya, inisial itu. Mana V itu adalah creep koefisien creep ya itu sama dengan 1,8 untuk transfer di dalam 3 sampai 7 hari atau 1,4 untuk setelah 28 hari. Kemudian kehilangan prategangnya itu adalah totalnya epsilon R kali dalam kurung modulus elastisitas bajanya ES ya. Kemudian luas penampang bajanya di dalam satuan kilonewton. Kemudian relaksasi baja strength ya. Untuk waktu panjang ya relaksasi dalam jangka panjang itu ya in the 1000 jam ya dalam 1000 jam relaksasi tes value nilai tes
relaksasi ya, memberikan manufacturer ini kan pabrikan ya, dari pabrikan ya, dalam 1000 jam itu ada ketentuan dari pabrikannya, dari produsennya gitu ya. Jadi sehingga loss per stress, jadi kehilangan berat tegang itu relaksasi faktor ya, faktor relaksasi kali 1000 jam test value ya, nilai tes. Jadi tes dalam 1000 jam itu hasilnya berapa ya, kalikan faktor relaksasi ya. Nanti ada tabel-tabelnya ya. Saya nanti memberi contoh biasanya. Kemudian kehilangan grip ya, kehilangan akibat grip maksudnya. Bisa jadi diasumsikan ya di satu waktu dan some manner as the shrinkage loss ya. Jadi mempar dengan shrinkage ya, dengan susut material ya. Kehilangan berat tegang total ya, itu adalah dari jangka pendek dan jangka panjang. Itu prinsipnya gitu ya. Nanti mungkin dicontoh soal ini ya. Ini Magnell diagram ya, seperti ini. Ini adalah daerah kabel ya. Daerah kabel seperti ini. Sebentar, saya punya contoh, ingat saya. Contoh, saya carikan dulu ya. Contoh soal. Nah, ini. Nah. Halo, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, contoh soal sekarang ya. Kehilangan gaya berat tegang karena perpendekan elastik beton. Contoh 1 ya. Berat tegang sistem pretension ya. Sebuah balok berat tegang pretension seperti terlihat dalam gambar memiliki data-data sebagai berikut. Panjang bentang 15,2 meter. Kemudian F-aksen C itu 41,4 megapascal. Kemudian ini FPU ya, tegangan putus dari baja itu 1862 megapascal ya. Kemudian FCI 31 megapascal, ini tegangan awal dari betonnya. Itu kalikan CIF ya. Kemudian luas ini sebelum luas penampang strandnya ya 10 buah tendon strand 7 kawat ya. D untuk satu strand adalah 0,5 inci. 10 kali 0,196 hasilnya 1,96 inci kuadrat atau 1266,13 mm persegi. Kemudian modulus elastisitas bajanya 158,4 megapascal. Ya. Bentuk tendonnya seperti ini ya. Ini CGC, ini CGS. Yang CGS-nya bentuk kayak lengkung trapesium. Ya. Kemudian ini E-nya, ya eksentrisitasnya 101,6 mm. Lebarnya 381 mm. Tinggi baloknya 762 mm. Ditanya, hitunglah tegangan di serat beton pada saat transfer di pusat berat tendon untuk penampang di tengah bentang. Ya. Balok dan besar kehilangan berat tegang akibat efek perpendekan elastis beton. Asumsi bahwa sebelum transfer, gaya pendongkrak atau jacking di tendon adalah 75% tegangan bajanya. Ya. Jawab AC ya, luas beton 381 kali 762 itu adalah hasilnya sekian. Kemudian momen inersianya 12 kali ini dapatnya ini ya
Hasilnya 1405 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Kemudian R kuadrat adalah IC per AC. Masih ingat ya? Masih ingat nggak ini di meter? Banyak juga saya ngajar itu. R sama dengan akar I per A. Ya, kalau di R kuadrat berarti kan akarnya hilang. Ya. Hasilnya I tadi ini 1405 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 10 ya, dibagi dengan AC-nya 290,322 ini. Hasilnya 48394,54 mm persegi. APS itu adalah tadi 1266,13 mm persegi. Ya. Kemudian EC adalah 762 per 2 dikurangi 101,6 adalah 279,4 mm. FI itu adalah 0,75 FPU, 0,75 kali 1862 kali 1266,13. Hasilnya 176,815 kali 10 pangkat 4 Newton. MD ya, beban mati itu adalah 1/8 KL kuadrat. Ya, ini adalah berat sendirinya. Ya. Ini L kuadrat per 8 ya. Ini adalah Q-nya. Hasilnya 201,228 kN/m. Tegangan serat beton di pusat berat baja pada saat transfer dengan asumsi FI sama dengan FJ adalah FCS itu adalah min FI per ini daya perluas kan itu kali 1 plus E kuadrat per R kuadrat. Jadi E-nya sudah dapat, R-nya juga sudah dapat ya. Ditambah MD kali E dibagi dengan momen inersianya. Sehingga setelah dimasukkan angkanya ya ini hasilnya min 11,91 megapascal. Modulus beton awal EC adalah 4.700 kali F aksen CI ya. Itu hasilnya CI itu yang ini yang inisial ya, yang awal. 31 tadi yang A itu kan 40 berapa itu. Hasilnya di 26168,49 megapascal. Rasio modular awal N sama dengan EPS dibagi dengan ini apa modulus elektritas bajanya dibagi dengan elektritas betonnya. Nanti lihat anunya ya tadi teori-teorinya yang di atas tadi. Ini ada N ini ya. Ini tadi ada rumus juga. Hasilnya 7,114. Modulus beton 28 hari itu adalah EC sama dengan 4.700. Ini sudah biasa nih ya. Ini juga awal ini keterangannya. CI salah ini. Bukan CI lagi. Yang ini tadi. Nah, ini FC aksen bukan I ya. Salah nih. Benar ini. Ya. Yang benar F aksen C ya. 1,4. Hasilnya ini ya.
Kemudian rasio modular 28 hari N sama dengan EPS per EC ya sama dengan 1861588,4 dibagi dengan 30241,13 hasilnya 6,156. Jadi kehilangan gaya perdagangan akibat perpendekan elastis itu adalah delta FPES itu sama dengan N kalikan FCS sama dengan 7,114 ini ya 7,114 kali min 11,91 ini ya itu hasilnya min 84,72 megapascal ya. Itu tadi elemen pre-tension ya. Ini bentuk tegangan, berarti kehilangannya itu adalah yang masih itu tadi kan 75%-nya di mana tadi ya? Nah nih 0,75 itu ada kali 1862 itu hasilnya berapa dikurangi ini ya. Ini 84 dibagi ini dibagi 1266 ya. Sebentar ya, kita keluar dulu 0,75 kali 1862 ya. Kali 18 1396 seper ya, seper di mana seper seper kali 84,72 kali 100 hasilnya halo, kelihatan ya? Halo? 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 Nah, ini kan kehilangannya 84,72 megapascal. Tadi yang 18 tegangan yang 18 tadi ini. Nah, 1862 kali 0,75 itu hasilnya 13 berapa tadi itu? Sudah saya kalikan itu. Hilangnya cuma 6%, jadi jauh di bawah 20% ya.
Persyaratannya kan 20% ya. Jadi 84 dibagi 1.300 itu cuma 6% berapa gitu. Jadi masih tidak masalah ya. Untuk kehilangan gaya pertegang akibat perpendekan elastis itu baru ya. Tidak ada masalah gitu. Kemudian elemen post tension sekarang ya. Elemen post tension ini delta FPES plus per N dari jumlah ya, sigma dari J sama dengan 1 sampai N ya, itu delta F PES kalikan J, di mana J adalah jumlah operasi penarikan atau pengangkeran tendon yang ditarik terakhir tidak mengalami kehilangan gaya prategang ini ya. Kan kita kalau narik itu satu persatu ya, nah itu nanti akan kehilangan. Ini rumusnya jadi J dari 1 sampai ke N tarikannya itu ya. Tapi yang terakhir itu dikatakan tidak akan kehilangan prategang waktu penarikan terakhir ya. Karena sudah dikekang pada angkernya sehingga yang terakhir tidak kehilangan. Atau kehilangan gaya prategang karena perpendekan elastik beton. Ini ya, ini contoh 2 tadi. Contoh 1 tadi sudah kita temukan itu hanya 6%-an ya. Karena yang kedua diketahui sebuah balok prategang post tension dengan data-data sama seperti pada balok pretension. Panjang bentang sama ya. Ini sama ya. Ini ya. APS-nya 10 buah tendon, strain 7 kawat itu 0, ya ini sama ini persis ya. EPS-nya ini 6 megapascal. Ya. Bila operasi penarikan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut. A. Sekali penarikan dilakukan pada 2 tendon. Ya. Jadi sekali tarik 2 tendon. Ya. B. Sekali penarikan dilakukan hanya pada 1 tendon, ya, 1 persatu, ya. Kemudian semua tendon ditarik secara bersamaan. Jadi ada tiga ini ya, 3 macam penarikan. Ditanya tegangan di serat beton pada saat transfer di pusat berat beton untuk penampang tengah bentang. Dan besar kehilangan prategang akibat efek perpendekan elastis beton. Asumsi bahwa sebelum transfer, gaya pendongkrak atau jacking di tendon adalah 75% FPU. Ya. Jawab A. Dari contoh 1 diperoleh nilai tadi 59,8 megapascal. Ya. Sehingga tadi contoh 1 di atas ya, yang sudah kita hitung tadi. Sehingga pada saat tendon yang terakhir ditarik tidak akan mengalami kehilangan, tadi sudah disebutkan ya. Akibat elastik shortening ya, perpendekan elastis. Jadi hanya 4 pasang yang ditarik duluan yang mengalami kehilangan gaya prategang. Dengan pasangan pertama mengalami kehilangan gaya prategang maksimum adalah 59,8 megapascal. Kehilangan gaya prategang total yang terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Ini delta FPES sesuai dengan rumus tadi ya. Ini FPES karena 4 tadi ya, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 ya. Kali 59,8. Paham ya, ini yang 4/4 karena tadi kan 4 ini disebutkan ya. Sehingga pada saat tendon yang terakhir ditarik akibat ini tidak kehilangan. Jadi, saya masih ingat ada ngomong 4 tadi. Dengan pasangan pertama mengalami kehilangan gaya prategang ini. Kehilangan dia. Tegangan di serat checking. Di mana di ngomong? Dari contoh 1
sehingga pada saat tendon yang terakhir ditarik tidak akan mengalami kehilangan prategang akibat elastic shortening, ya, perpendekan elastis. Jadi hanya 4 pasang. Nah, karena 4, jadi 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 gitu ya. Dibagi 5 karena sebetulnya 5, tapi yang satu kan tidak kehilangan. 59,8 tadi hasilnya itu. Jadi itu 10/20, kalau 59,8 itu hasilnya 29,9 megapascal. Ya. B, kemudian delta fps itu adalah 1/n kali ini ya, jumlah dari J sampai 1 sampai N ya, kalikan J itu sama dengan 9/9 ditambah 8/9, 7/9, 6 sampai 1/9. Hasilnya adalah 29,9 megapascal. Nah, sehingga pada kedua kasus ini di atas, kehilangan prategang pada balok pasca tarik adalah setengah nilai yang diperoleh pada balok pratarik. Ya. Nah, ini yang di pratarik 59, ini cuma 29, ya, separuhnya, ya, seperti itu. Dan C untuk delta fps sama 0. Ya. 2, kehilangan gaya prategang akibat angker sekarang. Contoh 3. Diketahui data-data sama dengan contoh 2. Ditanya kehilangan yang diakibatkan slip angker pada balok pasca tarik dalam contoh 2. Jika gelincir yang diestimasi adalah 1/4 inci. 1/4 inci berarti sekitar 6 mili lebih dikit ya. Penyelesaiannya itu adalah EPS tadi sudah didapatkan ya, dan MPA, terus delta A 0,25 inci adalah tadi kan ini 6,35 ya, tadi saya bilang 6 lebih sedikit ya. L sama 15,2 ini dijadikan mili ya, 15,24 meter dijadikan mili ya. Kemudian sehingga delta FPA itu adalah delta A dibagi dengan L kalikan EPS adalah 6,35 dibagi dengan 15,240 L-nya ya, kalikan EPS adalah 18 ini tadi. Hasilnya 77,57 megapascal. Yang ketiga, kehilangan gaya prategang akibat wobble effect. Ya, contoh 4 diketahui. Asumsikan bahwa karakteristik alignment tendon pada balok pasca tarik dalam contoh 2 berbentuk seperti terlihat dalam gambar. Jika tendon tersebut terbuat dari 7 strand, ya, strand 7 kawat, ya, wire kalau bahasanya 7 wire ya, tak berlapisan di dalam selubung metal fleksibel. Ya. Selubung itu ducting ya, atau selongsong ya. Ini seperti ini kondisinya. Ditanya kehilangan akibat gaya gesek tegangan pada kawat prategang akibat ini wobble effect ya. Nih, lengkungan dan wobble. Nah, itu wobble effect. Ya, seperti ini. Jawab, FI adalah 13 ini Newton, sehingga FI-nya adalah tegangan awal ya ini ya. Hasilnya 1396,188 megapascal. Alpha dengan 8Y per X. Ya. 8 kali 279, ini anunya maksimum ya. Di tengah bentang nih ya. 279,4 dibagi X-nya sama dengan L ya. Itu adalah 0,147 radian. Dari tabel 1 gunakan K dengan 0,066 dan mu dengan 0,2. Maka kehilangan prategang akibat gesekan adalah delta FPF sama dengan FI
kali dalam kurung mu kalikan alfa ditambah K kali L. Itu adalah 1396,118 ya. Kali mu-nya 0,2 itu alfanya 0,147 ya. Kemudian K kali L itu adalah 0,0066 dibagi 1000 ya. K-nya ya, L-nya ini 15,240 ya. Sehingga setelah dijalankan hasilnya 181,482 megapascal. Nah, ini tadi tabelnya ya. Tabel koefisien friksi tendon pasca tarik ya. Ini tendon tanpa lekatan tadi ya. Kemudian tendon dengan lekatan. Ini jenis tendon kawat, batang kekuatan, atau tendon kawat batang atau bar ini ya, untuk tinggi, strength 7 kawat. Ya. Ini koefisien mobilnya K per meternya ya, ini. Ya. Kemudian koefisien kelengkungan mu ini. Ya. Nah, berarti tadi kita ambil mu-nya sama dengan nah ini. Mu 0,2. 0,2 diambil berarti di daerah sini ya, antara 15 sampai 25 ini. Sini. Kemudian K tadi diambil di K itu adalah 0,006 per 1000. 0,006. Ah ini tapi daerah sini ya. Ya, di daerah sini. Tuh. Ya. Dapatnya dari tabel ini. Sekarang contoh 5 lagi. Contoh 5, kehilangan gaya prategang akibat susut sekarang. Nah, contoh sama seperti soal 1 nomor dan 2 ya. Susut beton akibat perpendekan kabel. Ini tadi ya. Akibat perpendekan kabel delta F PSH sama dengan epsilon SH kali modulus elastisitas bajanya. Moist curing, perawatan basah ya, curing selama 7 hari ya. Regangan SH dengan T per 35 plus T kali dalam kurung epsilon SH indeksnya mu ya. Di mana ini epsilon SH dengan mu ini regangan susut ultimate ya. Itu adalah 820 kali 10 pangkat min 6 ketahui ya. T waktu dalam hari setelah susut mulai ditinjau. Sistem curing atau perawatan uap setelah 1 hari itu mu SH adalah T per 55 kali epsilon SH mu. Untuk struktur post tension, kehilangan prategang akibat susut agak lebih kecil karena sebagian susut telah terjadi sebelum pemberian pasca tarik. Ya. Apa namanya? Betonnya sudah mengeras, paling tidak 28 hari umurnya ya. Ini sudah kering. Jika kelembaban relatif diambil sebagai nilai persentase dan efek rasio V per S ditinjau, maka persamaan yang digunakan untuk menghitung kehilangan prategang akibat susut adalah sebagai berikut. Delta F PSH itu sama dengan epsilon SH kalikan EPS sama dengan 8,2 kali 10 pangkat min 6 ya. Nanti dilihat di atas ya, atas semua itu. Kali dalam kurung KSH kalikan EPS kali dalam kurung 1 min 0,06 V per S kalikan dalam kurung 100 min RH. Ditanya kehilangan prategang akibat susut per 7 hari setelah perawatan basah dengan menggunakan metode KSH dan metode yang bergantung pada waktu. Asumsikan bahwa kelembaban relatif RH dengan
70%. Dan rasio volume atau permukaan per permukaan adalah 2,0. Jawab, metode KSA, balok pratarik itu adalah KSA-nya sama 1. Sehingga delta F PSH adalah epsilon SH kalikan EPS itu adalah 8,2 kali 10 pangkat min 6 ya, karena dijadikan ini ya, jadikan kilonewton. Kalikan KSH, kalikan IPS, kali dalam kurung 1 min 0,06 V per S, tadi rumusnya di atas ya, kali 100 dalam kurung ya, 100 min RH. Nah, setelah dimasukkan angkanya ketemu 40,3 megapascal. Kemudian yang B, balok pasca tarik dari tabel 2 ya, tadi KSA 0,77, delta F PSH sama 0,77 kali 40,3 ya. Hasilnya 31,031 megapascal. Sekarang metode bergantung waktu ya. Epsilon SH dengan T tadi ya, dibagi dengan ini rumusnya sudah ada di atas. Ini setelah masukkan angkanya dapatnya 13 kali 10 pangkat min 5 mm per milimeter. Ya. Delta FPSH itu sama dengan epsilon SH kali EPS sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 ya, kali dalam kurung 1861,58,4, ini E-nya ya, hasilnya 24,2 megapascal. Tabel 2, nilai KSA untuk komponen struktur pasca tarik. Ya. Waktu dari akhir perawatan basah sampai pemberian prategang dalam hari. Ya. Enggak ya? Iya kan itu kan. Tak kerasa tuh. Loh, aku kan kursi, mestinya kerasa kursi. Lanjut ya. Itu ini kalau 1 hari KSK-nya 0,92, kalau 3 hari 0,85 sampai 60 hari ini ada ya 0,45 dan seterusnya ya. Tuh. Ini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Sekarang ini contoh berikutnya, contoh 6 ya. Kehilangan gaya prategang akibat krip atau rangka. Diketahui data-data sama seperti soal 1 dan 2 ya. Beban tambahan total tidak termasuk berat sendiri sesudah transfer adalah 5,5 kN per meter. Ditanya kehilangan prategang akibat krip atau rangka. Jawab, pada taraf kekuatan beton penuh, ya, EC, elastisitas, modulus elastisitas beton, ini rumusnya sudah biasa, ini pakai FC yang 41 ya, bukan FCI ya, FCI kan inisial, ini sudah akhir nih, hasilnya itu 30241,13 MPa. N sama dengan IPS dibagi dengan EC, rumusnya di atas sudah ada, hasilnya 6,156. MBS itu 1/8 KL kuadrat ya, dapatnya 158,84 kN/m. Kemudian tegangan izin CSD itu ya, sama dengan MBS kali E dibagi dengan IC itu 158,84, karena dalam megapascal jadi kalikan 1000 ya, kalikan pangkat 6, 10 pangkat 6 ya, karena jadi mili ya, dibagi dengan momen inersia beton, penampang betonnya. Hasilnya 3,159 megapascal. FCS adalah min 8,406 dari contoh 1 ya. Untuk beton normal gunakan KCR dengan 2,0 balok pratarik ya.
Maka delta FPCR itu sama dengan N kali KCR kali dalam kurung FCS dikurangi dengan FCST. Itu sama dengan 6,156 kali 2 kali dalam kurung 8,406 dikurangi 3,159, angka-angkanya sudah ada di atas ya. Hasilnya 64,601 megapascal. Contoh 7, kehilangan gaya prategang akibat relaksasi tendon sekarang ya. Ini tawi ya, sama seperti soal contoh 1 ya. Ditanya kehilangan prategang akibat relaksasi pada akhir tahun 5 tahun di dalam contoh 1 dengan mengasumsikan bahwa kehilangan relaksasi pendongkrak hingga transfer dari perpendekan elastis dan dari kehilangan jangka panjang akibat rangka dan susut di seluruh periode tersebut adalah 20% ya, dari prategang awal. Ya. Banyak kehilangan prategang kita patokannya 20%, jadi tidak boleh dilewati itu ya. Jawab FPI sama FPC dikurangi delta FPR kali dalam kurung T0 dan TTR. Ya. Itu adalah 0,75 kali 1862, hasilnya 13,6,5 megapascal. Tegangan tereduksi untuk menghitung kehilangan akibat relaksasi adalah F aksen PI sama dengan dalam kurung 1 min 20% ya. Kurangi 20% kali 1396,5 hasilnya 117,2 megapascal. Durasi proses relaksasi tegangan adalah 5 kali 365 hari ya. 5 tahun ya. Kali 24 jam satu harinya. Itu adalah 43800 jam. Ya. Jadi delta FPR sama dengan F aksen PI kalikan log T dibagi 10 kali dalam kurung F aksen PI dibagi dengan FPY dikurangi 0,55. Hasilnya itu 117,2 yang ini ya, masukkan kali log T waktu ya. 43 nih jamnya tadi ini 43.800 jam ya. Dibagi 10 kali 117 ini tadi ya. F aksen PI-nya 1117,2, FPY-nya 1571 ya. Dikurangi 0,55. Hasilnya 83,558 megapascal. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu, nanti kita teruskan minggu depan ya. Berarti ini pertemuan keempat ya? Ketiga apa keempat? Ketiga. Baru Iya. ketiga ya? Berarti kurang, kalau 16 pertemuan, saya kurang 3, kurang 4 lagi ya, 4 pertemuan. Yang ke-8 nanti UAS. Ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf, Pak. Mungkin materinya bisa Ya, dikirimkan. kita share habis ini. Ya. Habis ini langsung saya share ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Kalau nggak ada, nanti dipelajari ya. Iya, Pak. Materinya ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Materinya sama sekali belum pernah saya kirimkan ya? Belum, Pak. Udah kalau gitu nanti tak kasih semua materinya. Oke, saya live ya langsung ya. Selamat siang ya. Siang, Baik, Pak. Pak. Iya, Pak. Terima Selamat kasih. siang. Terima kasih banyak, Pak. Ya, selamat siang.